Ya, halo Sobat Cafe, jumpa lagi dengan saya Roro. Dan kali ini kita akan ngebahas tema pariwisata. Dan udah hadir bersama saya nih ada Mas Sadam. Halo Mas Sadam. Halo Mbak Roro, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Harusnya aku dong yang nanya, ini gimana sih? Ini siapa sih ya host? Suara aku kelewat ramah sih. Oke. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang pariwisata Samarinda. Dan kebetulan Mas Sadam ini fresh from the oven ya, baru aja kepilih jadi Ketua Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia atau Putri Samarinda. Indonesia Kota Samarinda. Ketua Putri Samarinda tapi seorang putra ya. Putra, ya agak paradoks ya Pak. Paradoks. Dan kebetulan Mas Sadam ini juga pengelola salah satu destinasi wisata di Samarinda, yaitu Taman Rekreasi Salma Sofa. Sofa benar. Nah, untuk lebih lanjut dan lebih jelasnya kita akan langsung ngobrol aja. Mungkin boleh ceritain nih Mas Adam, Taman Salma Sofa itu sejak kapan? Kemudian bentuk apa ya, destinasinya itu seperti apa? Serta kan baru aja kepilih nih jadi Ketua Putri Samarinda. Benar. Awal Juni kemarin ya. Awal Juni kemarin. Nah, boleh dong diceritain visi misinya itu apa aja? Kalau kenalan dulu kali ya. Iya, betul. Nama saya Sadam Muhsin. Saya udah 12 tahun mengelola Taman Salma Sofa. Tahun 2026. Di Samarinda sendiri, Salma Sofa udah berdiri dari tahun 2010. Berarti runningnya udah 16 tahun. Ya, 16 tahun. Walaupun namanya Taman Salma Sofa, sebenarnya core bisnisnya itu kolam renang. Kolam renang luar ruangan yang suasananya rekreatif. Jadi back in the days, kalau dulu kita mau berenang ya berenang aja kalian, mungkin di gor atau di hotel. Tapi kita hadir coba gimana ya kalau misalnya yang berenang anaknya, terus bapak ibunya tetap bisa main gitu loh. Kita bisa arisan, kita bisa piknik, gathering banget. Sekarang kita udah mulai bisa kemah. Dan juga ada kunjungan mini museum. Ntar Mbak Roro wajib datang ya, datang ke kita ya ke mini museum. Ya, barang-barang antik. Salah satu koleksi unggulan kita ada teropong Inggris tahun 1915. 1915. 100 tahun lebih. Oke, dapat dari mana itu teropong itu? Minjem langsung. Jadi kalau sejarah sih itu kalau bahasa Inggris sama kita kenal bahasa pelaut ya. Tapi kita dapat barangnya di Jawa, yaitu di Malang, di Kota Malang. Oh, berarti emang hunting ya? Hunting benar untuk koleksi museumnya. Kita nggak berani nyebut museum sih, kita nyebutnya mini museum deh. Kayak gitu. Salma Sofa sendiri tergabung di Putri sejak awal pembentukan Putri di Kalimantan Timur. Ya, jadi sudah menjalani 2 periode. Di periode pertama kami diamanahi sebagai sekretaris mendampingi Mbak Sela dari Rumah Ulin sebagai ketua. Dan di periode yang sekarang kami alhamdulillah diamanahi jabatan sebagai ketua Putri. Terus Putrinya mau dikemanain ya sekarang gitu. Kalau kita sih nggak terlalu muluk-muluk ya di periode ini, kita cuma pengen gimana kalau Putrinya naik kelas dulu deh. Destinasi yang tergabung di Putri ini. Naik kelasnya gimana? Yang pertama menerapkan good corporate governance. Jadi secara institusi si perusahaannya ini dikelolanya dengan baik dulu deh. Mungkin teman-teman masih ada yang belum punya SOP atau bahkan mungkin untuk kelistrikannya belum standar. Itu kan buat safety concern yang harus difikirkan ya. Nah, kita mau coba ke situ dulu deh. Nah, kemudian nanti move yang kedua. Secara perusahaan dia udah manage, secara produk dia gimana? Udah ngejual belum? Kayak gitu. Salma Sofa, sorry. Destinasi wisata di Samarinda sendiri, kalau basicnya alam itu kan bisa dihitung berapa jumlahnya. Karena memang harus diakui keunggulan kita bukan di alam ya. Jadi akhirnya itu pada buatan kan. Nah, kalau semuanya pada main buatan, berarti kan semuanya berenang di kolam yang sama. Ya kan? Terus stance-nya itu apa kan? Saya pengen destinasi yang ada di Putri itu punya stance yang jelas di bisnis mereka. Oh, aku kolam renang, tapi aku ada museumnya loh. Aku kolam renang, tapi aku ada perosotan paling tingginya. Aku kolam renang, tapi aku ada kolam ombaknya. Nah, harus ada kayak gitu ya. Kalau enggak, saya pikir tuh bahaya buat rakyat dan awam. Nanti mereka nggak punya pengalaman yang berbeda waktu berkunjung ke satu destinasi dengan destinasi lain. Dia nggak sama aja, nggak variatif. Ya gitu sih. Berarti ada ini ya, kayak tadi kita lihat Samarinda ini kan memang untuk destinasinya kebanyakan alam buatan ya, kebanyakan buatan. Jadi harus punya uniknya, harus punya karakter. Diferensiasi nggak sih? Kayak banyak kolam renang di Samarinda, tapi apa yang membuat
pengunjung itu harus hadir, harus datang. Kenapa harus ke kolam ini ya? Soalnya sama sofa apa nih yang jadi keunikannya, dan kan ada museumnya. Ada ini juga nggak sih yang nyoba baju? Ada penyewaan baju Belanda, terus baju Korea, sama baju Jepang. Nah itu, jadi kan ada punya pengalaman lain selain berenang. Betul, itu bang. Visi misinya apa kemarin sampai akhirnya kepilih nih jadi ketua putri gitu. Kan tadi udah sebutkan ya tadi kayak gimana secara administrasi ya, setiap destinasi itu tercatat, terstruktur. Ya, secara itu sih dia visinya sih pengen naik kelas. Misinya tadi kan ya itu deh, secara pengelolaan dia benar dulu. Nah, terus yang kedua sih kita pengen destinasi wisata yang ada di Putri dulu itu bisa benar-benar hadir ke seluruh masyarakat Kota Samarinda, termasuk termasuk warga-warga inklusif. Nah, selama ini kan kita ada tuntutan itu untuk membuat rem, kemudian bikin jalur yang landai, lanskap yang ramah, kursi roda gitu ya, terus wisata ramah anak. Tapi kayaknya kami khawatir itu hanya selesai di jargon atau sifatnya seremonial. Udah bikin gitu, tapi ya saudara-saudara kita yang difabel dan pemarjang itu nggak datang gitu. Ya buat apa? Ya kan? Nah, kita sih pengen coba approach ya ke pemerintah kota. Karena ini proyeknya panjang, banyak yang harus kita akomodir gitu. Dan saya pikir tadi kalau isunya juga nanti mungkin antara satu destinasi dengan destinasi lain berbeda. Kita mau coba gimana kalau destinasi yang tergabung di Putri ini berbagian untuk selebar-lebarnya buat saudara-saudara kita yang ada di panti asuhan ini free, punya jatah bulanan, bisa datang berapa, misalnya satu kali rombongan bisa 50 sampai 100 orang free, nggak bayar segala macam destinasi. Kalau satu destinasi aja 100 kan, kalau ada di Putri itu yang tercatat ada 16, berarti 1 bulan udah 1.600, 12 bulan udah 10.000 lewat. Berarti tadi menarik nih yang inklusif ya. Jadi secara infrastruktur udah memenuhi ya tadi beberapa destinasi tadi, kayak bagaimana remnya, kemudian bagaimana tempat untuk yang mempermudah lah gitu. Tapi realisasi di lapangan ini ya yang supaya benar-benar mereka merasakan langsung nih untuk yang inklusif tadi. Teman-teman sebagian udah ada yang melakukan, cuma ada parsial. Ya, ini bikin sendiri, ya udah karena kita gabung aja. Terus kita minta database Pemkot tentang panti-panti yang bisa kita ajak kerjasama gitu. Ini yang bagus. Jadi pariwisata untuk semua ya. Benar banget. Terus ini nih ngomongin indeks ekonomi ya. Udah tiba-tiba langsung semuanya. Jadi kan kita tahu ya untuk kondisi ekonomi sekarang ini memang sedang bergejolak gitu kan. Benar. Kalau kita tarik ke pariwisata, kan kebutuhan manusia itu ada primer, sekunder, sama tersier. Benar kan. Nah, pariwisata ini kan masuknya di tersier. Nah, kalau Mas Adam melihat nih, gimana sih kunjungan atau tren wisata akhir-akhir ini? Kita mungkin benchmarknya 2024 saya pikir itu adalah angka terakhir yang cukup bagus. Sebelum ada isu stagnasi ekonomi atau perlambatan laju pertumbuhan. Jadi mulai akhir tahun 2024, terutama di semester kedua ya, itu udah mulai digaung-gaung. Nanti kita tahun depan atau 2 tahun lagi kita tuh bakal ngalamin yang namanya stagnasi akibat dari COVID kemarin. Ya ternyata di 2025 memang ada penurunan, tapi saya bisa bilang angkanya cukup masih bagus, fair, nggak seperti yang kita bayangin, turun nih bakal nggak ada banget orang yang datang, nggak juga, ternyata yang masih banyak aja yang berkunjung, hanya mungkin di bentuknya berubah, Mbak Roro. Jadi yang misalnya perpisahan datang satu sekolah, mereka parsial tuh, kelas 1A sendiri, kelas 1B sendiri, kayak gitu. Terus yang menarik, jumlah kunjungannya turun sedikit, tapi jumlah spending di destinasinya banyak. Jadi meningkat. Mereka mengeluarkan uang lebih banyak. Benar. Itu kan berarti di destinasi ini punya pos-pos baru yang punya value loh, sampai pelanggan mau ngeluarin uang lebih. Jadi jajannya lebih banyak. Benar, gitu ya, mereka itu sih. Ya. Itu dia. Jadi mungkin orangnya tidak lebih banyak secara kuantitas gitu ya, tapi ketika mereka ke tempat wisata mereka bisa belanja lebih banyak. Dan kalau di total ya mungkin angkanya sama saja dengan tahun 2024, benar, masih oke angkanya. Berarti ini ya sebenarnya masih oke aja ya, nggak yang
turun tajam Bener gitu banget. ya, Kita fluktuatif lah ya. fluktuatif banget. Oke. Tapi kalau boleh jujur nih, Mas, apakah wisata di Samarinda ini udah cukup menarik untuk membuat orang luar kota dengan niat datang, aku ke Samarinda, aku pengen berwisata gitu. Oke. Luar kota kalau masih Kaltim, yes. Oke. Luar kota kalau Samarinda, Balikpapan, kemudian Kukar itu kan masih di Triangle City ya, terutama Samarinda sebagai ibu kota. Tapi kalau misalnya kita cerita Samarinda luar Kaltim, harus dengan lapang dada diakui belum ya, belum menarik. Saya pikir masalahnya bukan di marketnya, masalahnya bukan di destinasinya, lebih sistemis sih Mbak Roro. Apa yang menjadi alasan orang luar untuk datang ke kita? Kita nggak punya cerita, kita nggak punya narasi yang kita jual, potensi kita kurang apa? Wisata alam kita punya Sungai Mahakam, susur sungai, sungai terpanjang nomor 2 di Indonesia. Benar. Kemudian budaya Pampang, experience apa? Kita bisa ikut panen, kita bisa ikut tari persahabatan, ya kan? Wisata buatan Rumah Ulin deh, ya, Mbak, sebagai yang sudah berkeluarga ya, ada kebutuhan memang membawa anak tuh untuk melihat binatang. Betul. Ada tuh, terus belajar sensor, ya benar ya, benar ngasih makan, feeding. Destinasi tujuan utama di Samarinda kalau bawa anak gitu, biasanya buat mengenalkan hewan. Buat mengenalkan hewan, benar. Yang selama ini cuma lihat di YouTube, mungkin lihat di buku, ini loh aslinya ostrich kayak gini, meerkat kayak gini. Jujur di usia 36 saya baru tahu binturong. Oke. Sebuah pengakuan nih. Sebuah statement. Baru tahu bentuknya. Ya, oh ini binturong. Namanya Nala itu ya. Nala, namanya Nala. Benar. Sampai hafal nih kayaknya kipernya. Member nggak sih? Jadi secara potensi sebenarnya kita nggak berkekurangan. Cuma emang narasinya aja yang perlu kita bentuk. Narasi dan storytellingnya. Misalnya orang nyebut Bali ya udah Pulau Dewata, Jogja kota budaya gitu. Samarinda apa gitu. Itu aja. Dan itu emang harus digodok bareng-bareng kan. Berarti kalau secara kita lingkup Kaltim ya, regional berarti ya, atau daerah gitu kan, itu masih jadi tujuan ya kalau Samarinda. Benar. Tapi kalau kita mau apple to apple-nya keluar Kalimantan, ya, susah ya. Provinsi misalnya narik orang Jawa nih buat sini, selama kita nggak punya narasi itu susah deh. Wah Kaltim, apalagi kalau kita bicara Kaltim ya, kita punya Kepulauan Derawan, kacau sih. Betul, aduh itu cakep banget itu wisata bahari. Worth it banget. Kaban dengan ubur-ubur tawarnya, keren banget. Cuma ada 2 loh di dunia itu. Ada 2. Jangan lupain ada Pesut Mahakam. Di Desa Pelak, one and only, dan jumlahnya itu rasanya di Indonesia peringkatnya udah nomor 1 dengan status hampir punah. Nah itu dia, jadi kita untuk potensi kita nggak ada kekurangan sama sekali deh sebenarnya. Berarti ini ya apa ya, mungkin salahnya di mana nih kalau dari Mas Adam, kan tadi secara sistemik tadi ya, nilainya ya. Jadi berarti mindset kah, atau karena kemungkinan kebanyakan orang Kaltim udah sering liburan keluar, mungkin tadi ke Jogja ya kan, Bali itu kan destinasi atau tempat yang paling ini ya, maksudnya orang rujukan utamanya gitu ya kalau buat liburan kan. Nah apakah mereka udah punya kiblatnya ke sana, akhirnya ketika mau liburan di daerah sendiri nyari yang sama nggak ada atau gimana tuh? Bisa juga. Jadi memang reference-nya masyarakat Kaltim atau warga Samarinda juga emang udah naik ya. Sementara supply-nya mungkin belum memenuhi apa yang mereka inginkan. Tapi kan nggak ada salahnya. Maksud saya kalau misalnya selain gunung deh, asal jangan cari gunung aja di sini ya, gunung yang dingin gitu. Tapi kalau pantai di Kaltim juga bisa kok, banyak banget yang bagus gitu. Ya kayak Bali, kayak Jogja itu kan mungkin sudah melalui proses 50 tahun pembentukan storytelling dan narasi yang kuat. Nah kita tuh nggak, saya yang berinformasi ya, tapi mungkin kita nggak pernah mulai menggodok itu secara serius gitu. Bareng-bareng duduk stakeholder, para pelaku. Jadi PR bersama ya akhirnya. Sebenarnya bersama, makanya masalah sistemik. Ibaratnya nggak cuma ya udah pelaku usahanya juga, tapi ke atasnya juga seperti apa. Juga. Nah, nanti bisa kita sounding campaign ke masyarakat, karena masyarakat itu juga poin penting, Mbak. Kita nggak bisa berharap orang datang ke Kaltim kalau mental kita masih mental tuan rumah. Kita belum bisa menjamu. Berarti SDM-nya juga benar. Jadi tantangan nih ya. Benar. Kita main keluar daerah deh. Even tukang parkir atau tukang becanya bisa jualan, bener nggak? Kita bisa nanya tuh, Mas aku mau beli ini di mana? Oh aku tahu Mas, yang bagus nih, aku antarin gini-gini. Nah di kita kan belum sampai ke situ ya, level hospitality-nya. Nah itu bisa dibentuk dengan membiasakan warganya tuh liburan dulu deh di tempat kita sendiri. Gitu. Oh berarti memang ini ya, apa namanya, kita nggak bisa
tadi mau ngebandingin juga susah nih ya, Kurang karena fair ya. kurang fair gitu, karena ada banyak memang yang harus bisa diperbaiki tadi ya, kayak dari kerjaan rumahnya kita Oke. Terus ini nih Mas, ada anggapan bahwa wisata keluarga itu sekarang kalah saing dengan mall, cafe. Weekend itu mall rame banget mau gitu. rame banget. Iya. Valid. Jadi orang itu lebih milih untuk berwisatanya itu bukan ke tempat wisata, Ya, tapi benar. kayak ke mall. Mereka untuk healing, kan tujuannya wisata kan healing ya. Healing, benar-benar. Tapi mereka healingnya ke kafe gitu. Bener Nah, lagi. bagi ini nih pelaku usaha wisata yang udah sejak 2010 nih, 16 tahun sama Sofa, dan udah 12 tahun ya Mas Iya. Adam yang pegang itu, gimana ngelihat secara 12 tahun terakhir ini semenjak megang Salma Sofa, kemudian ngelihat tren masyarakat itu lebih milihnya untuk mereka berwisata dan healingnya itu malah di mall atau di tempat kayak kafe gitu, itu gimana kalau Mas ngelihat itu? Tapi ini bener lagi, ini obrolan di antara teman-teman ya, di Putri lah terutama, karena kita lingkungannya suportif, kompetisinya tuh sehat, positif gitu. Jadi kita tuh justru ngerasa kompetisinya tuh bukan misalnya Rumah Ulin sama Sofa deh, Bukan sesama gitu. destinasi Justru, ya. justru kompetisinya tuh ada di kita, cafe and mall. Karena sama-sama konsepnya third space kan, tempat ketiga gitu. Selain di rumah sama di kantor, mereka ngabisin waktunya di mana sih? Ya di third space itu. Third space yang paling ini ya sekarang mall. Tapi coba kita bedah deh. Kenapa orang tuh lebih seneng ke mall? Termasuk saya kadang-kadang. Oke, betul. Ini ngaku ya. Ngaku lagi-lagi. Oke, Ya. saya juga lebih sering ke mall. Pengakuan. Pertama dingin, ya nggak? Pertama dingin. Ya, kalau kita datang ke tempat wisata itu pasti panas. Bukan panas sih, anget ya. Anget, lebih ke anget sih. Ya, tapi maksudnya ya diaminin aja gitu. Apa yang kita harapkan? Kita hidup di negara tropis gitu. Terus yang kedua praktis, bener nggak? Mau makan ada, mau main tinggal cari playground atau arena ketangkasan lainnya. Praktis, serba cepet. Saya pikir mungkin, saya harap 70% setuju ya yang nonton. Agenda ke mall tuh udah jelas kok. Kita pergi makan bareng, main sebentar, pulang. Ya enggak? Praktis, cepat, selesai sehari. Itu kenapa orang lebih seneng ke mall atau kafe. Beberapa kafe juga nyediain sudut playground buat anak-anak gitu. Tapi, nah, jadi destinasi harusnya dan sudah ya ongoing gitu. Jangan berusaha jadi mall. Justru jadi komplementer, jadi pelengkap. Kan tadi mall tadi kuncinya praktis ya, cepet. Kalau dia level lebih praktis mbak, itu bisa kita simpulkan kualitinya itu ada di surface level, di permukaan. Maksudnya gini, waktu kita ke mall, di mana quality time sama keluarga yang paling lama coba? Kebayang nggak? Ngasih makan. Waktu makan juga sibuk sendiri-sendiri. Saya deh, pakai pengalaman saya aja ya. Toddler nih, itu juga dibantu device supaya toddlernya diem, ya kan? Istri makan, kita makan cepet-cepetan biar gantian sama istri buat ngasih makan, ya kan? Saya pikir orang tua akan relate dengan pengalaman ini, ya. Terus habis itu apa? Habis itu paling nemenin dia lari-lari segala macem. Quality time-nya di mana? Anak happy, orang tua belum tentu. Nah, destinasi itu menawarkan meaningful, gitu. Dia sama-sama 4 jam, tapi 4 jam pengalaman di destinasi. Misalnya waktu dari ibunya nyiapin bekal, karena ada destinasi kita yang boleh bawa makan dari luar kan, Salma Sofa salah satu. Baik, iklan terselubung. Soft sell. Boleh Din. Berarti ini ya kan tadi oke, relate nih karena sebagai seorang ibu juga yang punya anak kecil ya. Karena ke mall itu kadang tujuan ke mall itu lebih ke anak sebenarnya kan, lebih mengakomodasi anak gitu. Tapi kalau kita ke tempat wisata, orang tuanya juga seneng ya kan. Kalau dia misalnya ya, oke, kita coba bandingin ya pengalaman nyendokin anak nih ngasih makan sama duduk bareng di Nawarin Mini Garden terus kaki kita digigit-gigit ikan. Mana yang lebih core memory deh? Punya cerita ya. Bener, dia pulang tuh kayak tadi kaki saya sama kaki bapak itu geli-geli ya gitu. Iya kan? Gitu. Karena iya benar, karena ya kalau misalnya di mall makan sendiri-sendiri terus ya nggak ada cerita yang bisa dibawa pulang ya. Cuma kayak pergi bareng aja, pergi berjamaah dah gitu ya. Hukumnya apa tuh pergi berjamaah itu? Berarti ini ya,
apa ya, akhirnya bagaimana destinasi itu bisa memberi pengalaman ya kan. Benar. Bagaimana menawarkan pengalaman yang tadi juga berkaitan dengan pertanyaan kita yang di awal tadi juga Mas Adam bilang bahwa harus punya karakter masing-masing, harus punya Benar. ciri khas Benar masing-masing banget. yang akan dibawa pulang. Dan juga pasti ini kan harus punya inovasi kan. Benar Jadinya banget. orang punya alasan untuk datang Balik kedua lagi, kalinya. itu dia. Oh, Bener banget. Oke. Berarti kalau misalnya ini kan di era digital sekarang, berarti memang promosi media sosial itu juga Ya. jadi ini ya, jadi penting banget ya akhirnya untuk, karena kan tadi berlomba-lomba juga nih. Tadi kayak di awal Mas Adam bilang saingannya nih bukan antar destinasi lagi, tapi Bener. Antar bisnis nah, udah major, udah cross major. Nah, tadi kan berarti bagaimana masing-masing destinasi bisa ngasih pengalaman atau promo semenarik mungkin ya Bener kan banget. kepada Pengunjung. calon pengunjung Iya. gitu ya. Bener banget. Oke, terus nah kita main nih, apa namanya, berandai-andai. Ada, siap. Kalau misalnya Mas Adam diberi anggaran terbatas nih, gitu kan, misalnya berapa ya kira-kira nominalnya ya, atau mungkin 50 juta misalnya gitu kan, itu agak lumayan gitu ya. Banyak. Oke, lebih penting apa nih, ngebangun infrastruktur menuju tempat wisata atau menggelontorkan dana supaya banyak orang datang ke tempat wisata? Siap. Jadi promosi supaya banyak yang datang atau lebih fokus ke ngebangun aksesnya nih? Siap. Kira-kira dari sudut pandang pelaku usahanya nih, pelaku wisata. Berarti ini boleh salah, tapi ini preferensi yang saya pilih ya. Ya, subjektif. Jadi sebenarnya kalau pariwisata kan ditopang tuh sama 3A ya. Aksesibilitas, amenitas, sama atraksi. Atraksi udah jelas, something to do-nya. Kita mau ngapain sih di sana? Tapi ada 2 alasan. Ada 2 infrastruktur yang ditaruh. Infrastruktur aksesibilitas itu yang sifatnya dari luar. Ya tadi kayak misalnya jalan, penerangan. Kemudian amenitas itu infrastruktur yang sifatnya di dalam, di tempat wisatanya. Kalau dari itu kalau boleh pilih, saya pilih infrastruktur. Jawaban aman atau gimana nih? Saya nggak, kayaknya ini ya. Kalau promo kan itu harapannya kan awareness-nya naik. Terus ya syukur-syukur kalau viral gitu ya. Tapi semua orang pengen viral. Pertanyaannya apa siap? Apakah suara udah siap untuk jadi viral gitu? Apakah produknya udah siap untuk viral? Nah, jangan sampai kan kita udah ngebom nih kemana-mana. Terus pengunjung datang kecewa kenapa? Jalannya rusak, nggak bisa selisihan mobil. Terus yang kedua sampai ke sana toiletnya nggak ada airnya gitu, atau airnya kotor, mau sholatnya nggak ada. Nah itu kan justru malah bisa jadi backfire ya, bisa jadi bumerang buat kita gitu. Mending kalau kelihatan deh dia review di Google, masih bisa kita tanggepin. Kalau dia word of mouth gimana? Dia amplifikasi pengalaman buruknya itu ke tetangganya, jangan ke situ, gelap katanya. Atau dia posting di media sosial. Habis kita. Dan ya Maroro pasti lebih paham ya. Berita buruk menyebar lebih cepat daripada berita baik. Seperti itu. Jadi kalau dari 50 itu kalau emang boleh dibagi ya mungkin 80% infrastruktur, 20% promosi. Oh tetap ya. Tetap ada promosinya, nggak boleh nggak ada. Tetap minta bagian ya. Tetap ada. Berarti ini ya, maksudnya kayak karena tadi ya juga sih, ketika sudah viral, sudah orang udah kecantol nih kan, oh ini aku harus ke tempat wisata A gitu kan. Begitu datang ke sana, begitu banyak yang datang, ternyata aksesnya kurang, jelek dan segala macam. Oke, viral, tapi nah ini viralnya bisa jelek. Bisa nih, jelek gitu, terus ya. misalnya habis viralnya mau ngapain gitu. Apakah bisa riding the wave? Kan kalau bisnis ya semua orang punya stance yang berbeda, tapi kalau saya sendiri sih bisnis saya harus sustain, umurnya panjang gitu ya. Nah jangan sampai itu hancur oleh sifat-sifat oleh hal-hal yang sifatnya insidental kayak gitu tadi. Kan toh kalau misalnya dengan infrastruktur bagus, produk destinasinya jadi bagus, dia akan mengiklankan dirinya sendiri dari kepuasan pengunjung. Betul. Iya, ketika saya sebagai masyarakat ketika datang ke tempat wisata dan puas, bakal kita cerita tanpa disuruh. Kita tuh jadi freelance salesnya destinasi itu. Udah dapat affiliate lagi. Kayaknya bagus nih kalau wisata ada affiliate-nya ya. Bisa itu. Tiap masuk di sisi ini. Nah, kayak kalau kita ngomongin ini Mas, karakter orang kan beda-beda ya. Benar. Karakter Mas Adam sama saya beda gitu kan.
Kan Mas kayaknya lebih berwibawa. Saya di spektrum sebelah. Oke, siap. Nah, kan karakter orang beda-beda Beda. gitu ya. Tapi boleh nggak sih saya ngomong gini? Kadang destinasi wisata itu juga bisa menentukan karakter seseorang gitu. Kayak mungkin destinasi yang free misalnya, atau destinasi yang berbayar itu biasanya karakter pengunjungnya lebih kelihatan gitu. Ketika mereka bayar sama mereka yang gratis HTM-nya, atau mungkin HTM-nya murah gitu misalnya gitu, cuman misalnya 5.000 atau berapa gitu kan, itu biasanya karakter pengunjungnya bakal kelihatan gitu. Nah, sepakat nggak sih Mas dengan pernyataan itu? Sama apa nih kebiasaan bukan pelaku lagi, apa kebiasaan dari pengunjung yang mungkin bikin kayak ini kayak gini nih kelakuannya nih, atau apa yang harus diubah lah gitu bahasanya, kayak ini bakal bikin pusing pelaku usaha nih gitu. Ini kan jadi ini juga nih, jadi masyarakat kayaknya itu aku deh gitu. Ya, ini curhatnya para pelaku nih. Yang rasa boleh nih, yang rasa nih. Apa nih Mas? Kita mulai dari yang pertama dulu deh. Emang besaran harga tiket masuk itu sedikit banyak menentukan behavior pengunjungnya. Oke, ya. Kita ambil contoh lain dulu deh. Misalnya, nggak boleh sebut brand lagi. Oke. Sebut saja ya. Ada misalnya restoran makanan Italia. Dia punya alasan kenapa dia masang kaca sebagai dindingnya. Supaya orang lain yang di luar bisa lihat, makan pizza tuh, orkai, gitu. Yang makan pizza udah tahu diri, harga yang dibayar segitu, dia udah kebentuk perilakunya. Ini bukan tipe-tipe orang yang bakal bawa es jeruk dari rumah ke restoran itu. Terus saya nggak bisa minum ya, saya ada. Iya. Ya udah kebentuk. Es jeruknya cekek lagi ya. Ternyata bukan es jeruk. Cekek. Ini sirup. Bukan es jeruk sehat. Sirup. Udah kebayang. Bisa wisata pun kayak gitu. Tapi apakah mahalnya tiket masuk menjamin 100%? Enggak. Enggak. Kalau ada curhat di antara teman-teman ya, itu yang pertama adalah civility ya. Kayaknya biasanya kalau di Indonesia ini tuh adab sih, tapi bukan masalah tidak beradabnya. Oke. Tapi mungkin bagaimana dia behave di public space ya. Nah, berarti ini secara psikologi nih kita mainnya ini ya nggak sih? Ada pengaruh psikologi juga nih kayaknya ya. Bener, maksud kita jangan dong perilaku di rumah dibawa ke tempat wisata. Ini aku boleh cerita satu kejadian lucu. Oke, boleh, gimana? Jadi waktu ini pengalaman nyata nih ya. Pengalaman nyata di Salma Sofa. Itu medio 2000. Mungkin 2015 tahun pertama saya pegang. Itu ini perdana. Wah, ini buat saya tuh imersif sih. Pengalaman ini ada lansia perempuan ganti baju di pinggir kolam. Oke, saya khawatir kan, kayak Bu, minta maaf, ganti bajunya mungkin bisa di ruang ganti. Nggak apa-apa dia bilang, saya di rumah biasa kayak gini. Bukan intinya bukan itu, bukan gitu. Atau gini deh, sesederhana kayak misalnya kalau destinasinya mengedepankan flora dan fauna, kita mulai dari flora deh. Udah ada tulisan jelas-jelas dilarang memetik, ya kan? Gatal tuh, anggrek cantik nih, gitu. Atau ngasih makan deh, ngasih makan binatang itu kan makannya khusus ya. Terus sama dia misalnya relaksan, permen gitu dikasih gitu segala macem. Nah itu kan civility-nya tadi kurang. Behave di public space, sampah, ya bisa tuh ringan tangannya, set gitu. Sama ini deh, aku nggak tahu ya. Ini kayaknya cross business, nggak cuma di wisata. Ngerasanya gini, pengunjung atau customer itu ngerasa kalau udah bayar dia tuh raja lagi. Nggak tahu di bisnis lain ya. Tapi karena dia ngerasa dia udah bayar, layanin aku sebaik-baiknya. Gitu. Padahal di bisnis you get what you pay. Nggak bisa bayar 10.000 tapi ngarep kualitas 95.000. Nggak masuk akal. Gitu. Dan raja dan ini ya, raja nggak pernah nawar. Betul. Fix. Kalau dia bisa dibalikin ya. Iya. Aku udah bayar, aku raja. Kayak raja gak bisa nawar gitu ya. Iya, kayak gitu. Berarti memang ini ya, masih ada tadi sering juga sih jujur nemuin tuh yang
aduh bunganya cantik, petik. Kadang emak-emak itu pengen tanam di rumah, jadi dia nyongkel sampai ke akar-akarnya. Astaga. Itu aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, celingak-celinguk, masukin kresek, masukin tas, dan syalalala. Waktu ada adegan celingak-celinguk, sebenarnya dia sadar itu salah. Nah, Dia sendiri kan betul, sadar tuh waktu gini. betul. Itu dilakuin gitu. Itulah mungkin karena kita juga bukan masyarakat yang terbiasa untuk ke tempat umum, ke public space, jadi kita masih bingung gimana ya behave di public space gitu. Tapi sebenarnya itu kan ini ya, bukan peraturan yang harus dijelaskan nggak sih? Bukan peraturan Harusnya. yang, nah kan nggak mungkin di pengunjung baris beli tiket pengumuman peraturan pertama tidak boleh ini, kan nggak mungkin seperti dilarang itu. ganti baju Iya. di kolam. Pengunjung lain juga kayak siapa yang mau gitu. Kan, Tapi kenyataannya tapi ada. ada. Dilarang ngasih makan hewan, tapi nyataannya ada. Oh, berarti Itu lucu lagi ngasih makan hewan. Jadi waktu itu pernah, jadi dia mau ngasih makan hewan, terus dilarang sama kipernya. Oh, ketahuan. Terus kipernya ngasih makan. Loh itu boleh kan? Masa, gimana sih? Itu kerjaannya, Bu. Gimana sih? Jadi debat. Kalau ibu udah yang kerja sih, mau ngasih makan gitu. Nih katanya nggak boleh ngasih makan gitu. Pada kirain Saya jujur ya, di momen itu sih saya kayak, sih makan aku aja nih. Aku juga kurang nih makan. Susah nih. Kasih makan aku aja gitu. Tapi biasanya ibu-ibu tuh yang kayak gitu. Bukan buat ibu-ibu, maksudnya fenomenanya rata-rata ya. Sih, tapi maksud menstereotipkan ya. Ya, realitas di lapangan yang seperti itu. Kalau bapak-bapak cenderung slow. Nggak mau repot ya dulu. Oh, oke. Berarti memang masih banyak yang harus bingung ya, antara kita pengen terus ngedukasi, tapi di sisi lain menarik juga sih ketika kita edukasi, orang lain yang mungkin teredukasi ngapain dikasih tahu lagi, ya kan? Iya, kan ada perasaan kayak gitu kan. Kayak ngapain sih gini aja dikasih tahu? Masa sih kayak gini harus? Tapi gimana? Tapi di sisi lain, yang nggak dikasih tahu tetap terjadi. Padahal udah tahu pun tetap Jadi ya itu tadi civility, adab. Tapi kalau ini nih, tadi mungkin ini pertanyaan selanjutnya relate nih dengan yang tadi kita ngebandingin sama third place tadi ya, antara mall, cafe dan tempat wisata. Jadi memang akhirnya wisata itu bukan lagi soal ngelihat tempat, bukan lagi datang ke suatu tempat, tapi membeli pengalaman ya. Iya benar lagi. Ya kan, berarti uang yang kita keluarkan HTM-nya itu ya bukan kita ngelihat tempatnya, tapi bagaimana perasaan yang dibawa setelah pulang dari tempat wisata itu berarti ya. Berarti sebenarnya harusnya mahal ya atau gimana di tempat HTM nih? Kalau aku sih berharap semua pengunjung kayak Mbak Roro ya. Jadi paham, tiket masuk itu bukan cost. Tiket masuk itu investasi pengalaman. Like investasi, kadang kadang bodong emang. Nah, kayak gitu. Tapi itu pada dasarnya investasi lah. Kita membeli pengalaman, harusnya seperti itu. Nah, kita bicara sama Rinda, mostly wisatanya murah. Tiket masuknya itu accessible lah buat semua kalangan. Ya kita nggak usah terlalu mikirin yang kemampuan ekonominya berlebih ya, karena mereka punya banyak pilihan. Tapi kan teman-teman ini mengakomodir yang kemampuan ekonominya itu berada di level menengah kemudian ke bawah. Terus kita sangkutin lagi dengan kondisi ekonomi yang sekarang gitu ya, yang agak challenging lah. Terus agak challenging. Gimana wisata murah ini bisa operate ya, tetap operate. Kita sih di Putri sendiri obrolan itu sudah terjadi, dan kita sepakat kita nggak mau nurunin harga. Jangan harganya yang diturunin, value-nya yang ditambahin, pengalamannya kayak Mbak Roro bilang tadi itu yang ditambahin. Nah gitu, jual packs kayak misalnya kita dalam waktu deket, siapa tahu nanti Mbak mau ikutan, kita nanti ada yoga di alam. Kan yoga selama ini indoor ya. Di studio gitu. Nanti di Salma Sofa tanggal 21 itu ada yoga di alam. Startnya subuh kok, jadi nggak usah takut kosong. Jam 5 kita ada open gate gitu. Nah kayak gitu, jadi value-nya yang ditambah gitu. Atau misalnya kayak beberapa tempat wisata di Samarinda itu sebenarnya tempatnya visible buat kemah. Ya udah bikin aja gitu. Kalau misalnya nggak bisa terlalu ngambil dari tiket masuk, carilah pos-pos pengalaman lain yang bisa dimaksimalkan seperti itu. Berarti memang ini ya, tadi pola pikirnya ya atau mindsetnya ya. Udah shifting. Kalau dulu kita wisata mau jalan-jalan, ada tempat baru, jalan yuk, kayak gitu ya. Kalau sekarang tuh lebih kayak gini deh. Kalau dulu ada tempat baru, jalan yuk, foto, rekam posting.
Iya. Nah, kemudian kalau sekarang itu aku pengen ngasih pengalaman yang oke buat keluargaku, atau aku pengen seru-seruan bareng teman-temanku kemana ya, terus pulang aku punya cerita gitu. Kayak gitu. Wah, bagus banget ada pop up. Aku kebayang ya kalau di tempat wisata tuh yang punya lapangan gede, terus mereka bikin pop up market dari komunitas-komunitas yang udah dikurasi. Ada kelas kita bikin bracelet gitu, ada kelas bikin macap. Wah, keren banget sih itu. Terus ada konser misalnya musik, tapi yang akustikan aja, bagus banget sih itu menurut aku. Berarti memang ini ya, apa tadi kayak contohnya kalau misalnya kita beli misalnya nasi goreng 10.000, udah pengalaman kita kenyang. Ya. Tapi ketika kita datang ke tempat wisata, ya tadi mungkin kita senang lihat yang hijau-hijau, kita senang ketika tadi misalnya ada aktivitas di tempat wisata Bener. tadi gitu misalnya, atau berenang kan apa ya, ngasih makan jiwa. Betul. Ya, ngasih betul, makan betul. jiwa gitu kan, kayak Healing lah ya. healing juga gitu loh. Jadi memang itu yang harus dipahami ya, bahwa tiket Iya. masuk tadi itu bukan kita beli tempat, bukan beli buat ngeliat tempatnya, tapi Benar. buat Pengalaman pengalaman. yang akan kita bawa pulang itu loh. Oh. Lebih bisnisnya tuh Oke. udah harus mulai shifting ke sana. Kayak gitu. Ini kita berandai-andai lagi nih. Andai lagi siap. Ini kayaknya kebanyakan berandai-andai ya. Enggak apa-apa. Misal nih, Mas Adam jadi wali kota 1 hari aja. Tapi nggak akan mungkin ya jadi wali kota 1 hari. Tapi ini andai ya. Misal jadi wali kota selama 1 hari dan hanya boleh mengambil 1 keputusan untuk memajukan pariwisata Samarinda, apa yang bakal Mas lakukan? Kebijakan apa yang kayak, kan udah belasan tahun nih di industri pariwisata, otomatis juga pasti sering bersentuhan dong dengan yang di atas gitu ya, birokrasinya gitu kan. Jadi oke nih, kayaknya kalau aku jadi wali kota aku bakal kayak gini deh. Bikin apa Bikin gitu. apa gitu, kira-kira apa? Jawaban cepat aja ya. Ya, kayaknya perlu ada pengintegrasian luring dan daring buat pariwisata. Kita bicara daring, online-nya gimana? Kita tuh nggak pernah punya web yang benar-benar isinya tuh showcase tentang wisata lagi. Kayak kita mau tahu, kalau di Samarinda mau kemana ya? Itu nanti beritanya parsial. Tapi nggak ada, misalnya ada satu website yang isinya udah di situ ada destinasi, di situ ada UMKM yang udah dikurasi, di situ ada ekraf, di situ ada komunitas. Masing-masing dari 4 ini tuh harus store event terpisah dan juga event barengan. Bayangin itu kita udah punya berapa kalender event kan? Iya. Kalau di Samarinda kan kita eventnya masih terpisah-pisah. Si ini bikin event, si ini bikin event gitu. Itu kenapa nggak disatuin aja dalam satu kalender yang baik? Nah itu buat online-nya. Buat offline-nya gimana? Offline-nya berpikir untuk siap menjadi tuan rumah. Masyarakat harus dibiasain dulu buat liburan. Caranya gimana? Mass transportation yang bisa mencapai tempat wisata Konektivitas beserta ya. paket-paketnya. Paling bagus banget kalau ditaruh di deket-deket sekolah nih. Wah, kalau dia kalau event tadi kita bicara bulan udah oke ya, tapi kita bisa ambil di antara bulan-bulan itu, antara bulan 1 ke bulan lain itu ada field trip anak sekolah main ke tempat wisatanya. Kan masing-masing udah punya pengalaman, mau lihat hewan, mau agro ke kebun desa, mau misalnya belajar tanaman kurma ulin, bisa banget. Mau lihat museum ke Salma Sofa, bisa banget. Atau bahkan hanya sekedar perjalanan untuk melihat, di Samarinda tuh ada model bisnis seperti ini loh. Wah tuh mantep banget sih kalau ada itu. Berarti integrasi ya. Integrasi luring dan daring. Iya kan, kayak iya lagi kadang kalau misalnya orang-orang dari luar kota temen gitu kan, kayak aku mau ke Samarinda, kemana ya? Iya, bawa kemana ya? Dan jujur sebagai orang Samarinda juga bingung kan? Kemana ya gitu. Iya, ketika ada satu mungkin fasilitas ya, yang menyatukan semuanya, jadi ya one stop kan akhirnya tinggal di apps itu udah accessible di HP, baru tinggal pilih deh mau ngapain gitu hari ini. Karena ya terpisah-pisah sih nanti. Yang pemerintah ngadain apa, swasta ngadain apa gitu. Jadi nggak ketemu ya. Nggak terintegrasi. Akhirnya aku padahal pengen kesini tapi udah lewat karena nggak tahu infonya. Lebih sedih lagi kalau ada misalnya event yang seru, jadwalnya tabrakan gitu. Sedih banget. Karena tadi mungkin kami juga kurang ngobrol kali. Nah, berarti jadi PR juga nih ya. Jadi PR dari Putri nih untuk bisa memperbaiki ya ke depannya gitu ya. Oke, terakhir nih Mas. Benar atau enggak nih? Wisata di Kaltim itu sebenarnya bagus. Jujur saya baru pulang dari Maratua. Wah,
Kacau ya, mantep ya, kacau positif. Kacau banget, gila. Gila. Maratua gila banget. Gila, pantainya gila. Perdana banget snorkeling. Dan di resort tempat saya nginap itu di bawahnya memang mereka melihara banget terumbu karangnya itu dan ikan-ikannya. Itu terumbu karangnya masih hidup ya? Iya, Masya Allah, tabarakallah. Gak usah ke dalam banget kan? Gak usah, bener-bener turun dari kamar itu langsung. Gitu. Iya. Kayak kacau. Kita punya potensi yang besar banget gitu kan. Tapi apa nih? Apakah memang kita yang gagal menjual ceritanya gitu atau kayak apa ya? Apakah memang targetnya kalau dari secara Mas sendiri deh dari Samarinda gitu, Ketua Putri Samarinda gitu, apakah targetnya memang ya udah maksimalkan wisatawan yang ada di lokal aja, seputar Kaltim aja atau seputar daerah aja, atau itu di arahnya udah mulai keluar tadi seperti di pembicaraan kita di awal bahwa memang kalau kita ngomongin wisatawan luar Kalimantan ke Kaltim khususnya ke Samarinda tuh memang agak susah gitu. Jadi fokusnya apa nih? Apakah memang yaudah kita maksimalin pengunjung yang di Samarinda aja deh gitu, atau perlahan ke arah sana gitu? Padahal kita punya potensi yang besar banget. Potensinya gila sih. Gila. Kalau misalnya bisnis wise ya, cuma hitung-hitungan bisnis ya pasti wisata lokal juga udah cukup lah. Kita ngambil orang dari Kubar, misalnya Tenggarong, Muara Badak, Marangkayu tuh, Bontang udah kebutuhan mereka tuh udah bisa kita provide. Tapi kan kita nggak bisa egois seperti itu ya. Kan kita pengen yang datang dari luar ke Kaltim, kuenya jadi makin gede, ya kan? Nah, yang seperti udah kita bahas tadi, potensi kita nggak kurang. Maratua tuh, wah gila sih, gila. Ada alasan kenapa di situ dibangun bandara kan? Kita paham kenapa, saking bagusnya itu loh. Kita belum cerita tentang gimana ada Kars di Sangkulirang. Yang punya itu udah divalidasi ya sama Dr. Fendi kalau nggak salah. Telapak tangan itu. Gambar purbakala tertua itu kalau kita jual gimana coba? Udah deh kemurakaman dikit tuh. Kita punya, saya bingung analoginya ya. Tapi itu adalah Ka'bahnya orang Hindu. Situs Hindu tertua di Murakaman. Selama ini kan waktu kita udah raming ternyata beberapa orang Hindu dari luar daerah tuh datang ke situs itu. Cuma belum terjual dengan baik gitu. Karena kan kita juga kerajaan Hindu tertua kan. Betul. Jadi potensinya banyak, cuma mau nggak digodok, ya itu aja. Apakah industri pariwisata itu semenarik itu untuk digodok? Nah gitu deh. Karena kan godoknya itu pasti perjalanan panjang dan hasilnya itu kan nggak instan. Nah kita mau nggak berlelah-lelah dulu misalnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun membangun itu prosesnya lah ya itu ya. Tapi kan kalau itu sudah terjadi, Kaltim bahkan bisa punya 2 andalan sektor yang selain dari migas, kita udah bisa jualan pariwisata. Iya, dan wisata itu efeknya domino kan. Betul. Hotel dapet, makanan dapet, kerajinan dapet, iya, ekonomi, transportasi dapet, pada kena semua. Berarti memang apa ya tadi? Iya lagi kayak Maratua tuh cantik banget. Kita punya peninggalan purbakala tadi di Kars itu ya, di Mangkulihat itu kalau nggak salah itu. Jadi bener-bener yang kayak telapak tangannya itu ya, yang zaman dulu kayak kita punya cerita yang semenarik itu gitu. Ini aku baru kepikiran ya. Orang tuh rela spend hampir 100 juta buat ngelihat aurora borealis. Dan itu chance-nya 50%. Kita mau ke Finland, kita mau ke Iceland, belum tentu bisa lihat. Apa bedanya melihat pesut? Iya. Ini mau punah. Kalau itu mah ada terus, selama ada matahari mah ada terus itu aurora. Ini mau punah gitu loh. Berarti gimana kita mengemasnya nih? Ya kan? Kita jualan gimana? Maksudnya ini potensinya udah kaya banget. Udah kita masuk itu di Kakaban, ubur-ubur yang tidak menyengat itu cuma ada 2 di dunia. Betul. 1 di tempat kita loh gitu. Jadi kayak tadi kerajaan Hindu tertua itu juga bahkan kita tuh udah dikasih keunggulan kompetitif yang begitu besar gitu loh. Kenapa nggak dimaksimalin ya? Nah itu dia PR gitu di situ sih. Dan ini tugas bersama tentu saja. Betul. Jadi memang apa ya, sebenarnya potensi kita banyak nggak berkekurangan kita. Cuman apa ya, serius enggaknya ya tadi ya ke arah sana ya. Mau nggak dibungkus nih si potensi ini biar kita jualannya lebih enak. Dan bukan cuma tugas pelaku wisata doang nih. Cuma tugas pelaku, tapi itu tugas bersama. Ya. Karena kan ya tadi kaitannya efek domino ya. Ketika itu
naik ya pemerintah juga pasti dapat ini juga ya PAD dan segala macam ya kan. Bahwa di grassroots juga dapat travel gitu. Tapi udah siap belum nanti kita hospitality-nya udah oke belum waktu kedatangan tamu itu Berarti juga. gimana ngebangun ekosistemnya juga ya Itu kan. dia, itu dia. Dari A sampai Z hulu Itu. ke hilirnya harus udah siap. Udah siap. Ini balik lagi juga tadi sama pertanyaan yang ketika dikasih uang itu pilihnya kemana ya kan? Iya. Mau viral tapi udah siap apa belum? Udah siap ya atau kan? belum? Iya. Ketika udah siap ngejual ya bakal ya udah tinggal jalan aja deh itu udah wah autopilot deh kalau udah jalan sendiri enak banget itu. Enak banget. Oke deh. Ini nggak jadi pertanyaan terakhir nih, tapi ini penutup nih. Oke. Dari Mas Adam. Apa nih? Apa ya bahasanya? Mungkin kayak harapan gitu kan, ini terpilih menjadi ketua Putri Samarinda gitu kan. Ini ke depan jalannya 5 tahun ya. 5 tahun. 2031 ya. 2026 sampai 2031 nih 5 tahun ke depan ini udah mulai start nih kan. Awal Juni kemarin sudah dipilih. Berarti pelantikannya kapan tuh Mas? Pelantikan nanti mungkin bersama dengan Musda di akhir tahun. Oke, karena nunggu beberapa DPC apa masih pemilihan gitu. Betul. Ya. Kan udah mulai start nih ya kan tahun ini gitu. Apa nih harapannya gitu khususnya boleh deh harapannya mau ke pemerintah atau mau ke sesama teman-teman destinasi gitu terkait wisata di Samarinda deh gitu. Kalau harapan sih dari dulu dari 12 tahun lalu tuh nggak pernah berubah sih. Orang Samarinda itu harus mencintai Samarinda. Apapun yang ada di dalamnya, termasuk wisatanya. Karena kalau bukan kita siapa lagi yang bangga? Kalau kita udah bangga, kita udah enak jualannya, ya kan? Itu aja. Nggak usah bandingin kita sama orang lain deh. Kita gitu, bangga aja. Nggak usah malu. Kenapa harus malu? Samarinda keren. Betul. Sebenarnya. Jadi ini ya buat warganya mencintai destinasi wisatanya sendiri. Betul, cintai kota. Dengan datang ke tempat wisata. Iya, wisatanya. Oke, datang ke mana? Salma Sofa dan Rumah Ulin Area. Dan mana lagi? Oh, banyak banget. Ada 16 ya. 16 ya di yang paling baru Puncak Bukit Stel. Oh, itu yang baru menang API itu kalau nggak salah ya. Anugerah Pariwisata Indonesia. Sekarang ini lagi kejar-kejaran. Posisinya masih di nomor 2. Oh, ini. Untuk dapat apa namanya Mas voting terus ya? Voting masih ongoing. Oke. Ya, semoga bisa menang deh. Karena mantap juga. Se-Indonesia kan? Se-Indonesia. Dan udah peringkat 2 ya, posisi kedua sekarang ya. Sekarang kacau sih. Sebagai orang yang senang hiking ya, maksudnya begitu. Jarang banget kita lihat view kota tuh di belah sama sungai begitu di puncak tuh, itu keren banget. Cuma ada di Stele. Tuh bener, dan cuma ada di Samarinda. Oke, jadi sebagai warga Samarinda, cintai kotanya, cintai destinasi wisatanya. Wah, ini seru banget. Makasih banyak loh Mas Adam udah mampir, udah main dan ngobrol banyak banget tentang wisata, dan kita jadi tercerahkan juga nih. Jadi buat para pengunjung wisata juga nih jadi tahu nih bahwa ada do and don'ts-nya kan. Kalau misalnya ke tempat wisata itu nggak tertulis ya, tapi harus behave gitu ya. Jangan bikin kacau ya kan. Makasih banyak Mas. Makasih banyak. Semoga kita ketemu di lain waktu. Sehat selalu. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Sobat KP.